ternyata dunia sempit juga ya gitu. Enggak Serang. Serang Kok dunia? Ya Masa maksudnya dunia? Masih sekali iya, dunia? maksudnya Serang kecil ya. Emang Serang semini itu bang? Segini Enggak. enggak, Serang sebenarnya luas. Cuman ya kebetulan aja ketemunya orang Serang juga. Podcastnya anak kosan, obrolan santai bareng anak kosan. Kirain lu ngomong haus ya? Nggak haus. Terus ini deh, lu pengen nanya apa lagi ya? Kebanyakan nanya ya kayak HRD. Soalnya gue kepo banget ini Oke. soal anak rantau yang di kota orang, karena gue pribadi juga belum tentu sanggup kan merantau gitu. Mental gue belum tentu berani buat merantau ke kota orang. Nah buat kalian nih, ada nggak sih culture shock di Bandung lah ya, di Bandung gitu pas lo datang sini, anjing kok beda banget kayak di Serang misal. Contoh kayak Oke. anjing di sini ada warung tapi ber-AC kayak Alfamart gitu. Oh di kota gua kok nggak ada. Itu berlebihan sih. Itu contoh. Kayak lo shock gitu anjing. Itu tuh Oh masih- keren. Biarin direkam kirim orang-orang Serang biar. Ya kan gua nanya itu masih contoh. Gua belum pernah ke Serang dong. Mungkin gue jawab dari perspektif gue dulu kali ya, Ya. tentang masalah culture shock selama gue ngerantau di Bandung ya. Jadi sebenarnya itu pasti ada lah ya gitu, karena mungkin perbedaan lingkungan dan perbedaan kota segala macamnya itu pasti ada lah. Dan kita mengalami culture shock itu di awal-awal. Justru kayak gue pertama kali ke Bandung tuh kayak ngelihat, ih enak ya ternyata di Bandung tuh tata letak kotanya yang kayak mau kemana-mana tuh jadi udah ada tempatnya masing-masing. Kayak misalkan gue pengen beli baju, ada nih di Jalan Trunojoyo misalkan. Nah itu kayak sederetan khusus untuk baju-baju. Terus kuliner sih salah satunya. Di Bandung tuh benar-benar gila banget soal kuliner gitu loh. Jadi kayak soal jajanan segala macamnya itu benar-benar kita kayak dimanjain banget gitu. Kayak intinya culture shock yang pertama kali gue rasain adalah kayak kemudahan kita ketika kita membutuhkan sesuatu. Seperti Tadi entah tadi itu itu makanan, entah oh apapun jadi itu. lo di kota lo Maksudnya di kota gua ada, tapi Iya, aksesnya aja iya, yang iya, ngerti. Maksudnya kayak kok mandang Serang jadi yang kayak gimana Iya sih? Lo kenapa sih Iya. kayak mandang Serang tuh Kok terlalu kayak obrolannya desa banget menurut lo? Serang nggak sampai kok ini segitu obrolannya ya. jadi nyerang serang sih? Kalau tadi Kan gua Iya. nanya, gua belum Kenapa? pernah ke Serang. kenapa? Coba pertanyaan lo apa? Apa yang ada di Enggak, kepala tadi. lu Serang tuh Nah, kayak kan gimana? tadi kan dia ngomong nih, dia culture shock ke Bandung karena kalau ke Bandung tuh tata letak kotanya tuh enak, dia mau ke sini gampang, udah ada tempatnya, itu sejajaran tempat baju, kuliner. Gua nanya lah, emang kalau di Serang enggak? Maksud gua enggak tuh kan kayak itu toko baju ya udah lo udah jauh-jauh cuma ada satu gitu di situ. Enggak kayak gitu. Enggak sampai yang segitunya dan enggak sampai yang kayak Gua itu bukan ngejek Serang kan, gua nanya. Enggak, cuman iya sih. iya, cuman emang apa ya di Serang tuh kayak jauh-jauh gitu ya jaraknya, kayak misalkan Lu dari tadi nggak sefrekuensi anjing sama-sama lu. ini yang kamu Iya. ya kayak gitu. Maksudnya kayak contoh yang gue bilang tadi, kayak di Bandung tuh misalkan toko baju tuh ada sederet nih gitu, terus toko sepatu segala macam. Tata letak kota sih, tata letak kotanya. Iya. Maksudnya kalau di sini ternyata emang dari yang kita lihat tuh lumayan teratur kan Bandung, walaupun ya ada beberapa yang masih ngacak segala macam, tapi istilahnya kalau kita kayak mau nyari makan ya kita tahu daerah mana yang spesialis makan gitu. Terus kita mau nyari baju, spesialis baju daerah mana nih segala macam gitu-gitu ya lah. Jadi kita nggak terlalu pusing. Nggak pusing kayak Jadi kalau di Serang ada tapi acak gitu. jadi kayak di sini tuh lebih ke struktur aja, kayak di nyari makan yuk yang kayak gini gitu. Oh di jalan ini gitu. Nah yang kayak gitu itunya lah. Tapi kalau misal buat gue sendiri, culture shock yang di Bandung itu bahasa. Sebenarnya bukan Sundanya, Sunda sih di Serang juga ada kan, bahasa Sunda dan segala macam. Cuma waktu itu pernah ada kejadian satu ya. Gue lupa mau ke daerah mana gitu. Jadi gue jalan terus gue bingung nih jalannya kemana gitu. Nah gue nanya lah ke orang di pinggir jalan gitu kan. Gue nanya, Pak, punten,
mau nanya ke daerah ini apa ya lewat mana ya gitu, gue lupa daerahnya mana gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh itu mah deket katanya, lurus terus ketemu stopan belok kanan. Di kepala gua stopan itu terus dilarang gitu lah, dilarang gitu. Gue jalan aja udah jalan, gue nyari nih plang stopan di mana gitu. Gue jalan mana nih jalan kan. Akhirnya gue nanya lagi, Pak, kalau ini kemana ya gitu. Terus katanya, atuh kelewat katanya, mundur lagi kata dia, mundur lagi ke sana nanti stopan baru ke kiri gitu. Terus gue bingung kan, akhirnya gue nanya beraniin diri, stopan tuh yang mana ya? Gue bilang gitu. Orang luar ya katanya. Iya punten maaf kata, orang luar kata. Stopan tuh lampu merah. Anjing lampu merah goblok kan. Monyet gue berapa kali kayak ngelewatin lampu merah, si anjing bablas. Jadi soal kayak gitu ya, jadi kayak Sundanya gua ngerti, tapi ada beberapa kosakata karena Sundanya beda kali ya sama Serang ya. Jadi kayak ada beberapa yang kayak oh ini gitu, bahasa-bahasa baru lah yang gua enggak. Jadi di Serang itu Sundanya lebih ke Sunda kasar. Sunda lah. Bukan itu. Itu beda. Itu beda. Maksudnya Sundanya Sunda kasar, dan sebenarnya di Serang tuh punya bahasa sendiri ya kita. Itu namanya Jawa Serang. Oh Jaseng. Jaseng gitu. Itunya lah. Ya. Jadi kalau misalnya buat culture shock salah satunya itu. Terus salah duanya adalah hiburan. Maksudnya hiburan malam nih gila ya. Maksudnya kan kalau di Serang ini karena kita kota santri ya, kalau nggak salah namanya apa sih, Madani ya, Madani kota santri gitu. Kan nggak ada tuh yang gitu-gitu. Nggak boleh bro. Iya nggak boleh, bahkan nggak boleh gitu. Oh sampai sekarang nggak boleh. Nggak boleh. Sebenarnya ada ya di salah satu mall di atas Oh, nggak tahu tuh. RM Iya, itu, tapi mungkin digerebek dan ditutup. Iya. Jadi emang seketat itu dan nggak seboleh itu. di Iya. sana. Terus akhirnya pas waktu kesini kayak wow bebas banget, Terbuka banget bahkan ya. Kayak fun nih. Seru nih gitu ngelihatnya cuman kayak istighfar dalam hati tuh. Kayak istighfar kayak. Masya Allah. Jadi kayak setiap ke tempat-tempat gitu tuh selalu kayak bawaannya gitu. Joget dong. Enggak. Oh, Azan gua azan. Biasanya azan kayak datangnya ke tempatnya. Gua azan biasanya di loketnya gitu. Berpengaruh itu. Enggak berani juga kan. Mungkin. Ih, parah banget digebukin lagi azan. Enggak kan, Gitu ya. tapi emang lo ngelihat hiburan malam di Bandung kayak gitu lo nggak ada ketertarikan atau lo sendiri pernah gitu nyoba? Pernah. Oh, lo Awal-awal pernah. Yang culture shock tadi yang sebelumnya yang gue bilang sempet terjerumus atau masuk ke yang kayak gitulah. Karena emang tujuannya ya itu tadinya pengen relasi segala macam. Pada saat itu kebetulan gue dapet kelompok yang relasinya oke menurut gue gitu untuk lompatan gue gitu. Ternyata relasi tersebut gitu, circle tersebut punya kebiasaan yang culture-nya mungkin ya, culture-nya mereka itu ke tempat-tempat yang kayak gitu. Awal-awalnya kayak aduh waktu itu mikirnya kalau gua nggak ikut nanti gue dibilang nggak asik nih segala macam. Ya masih mikir aneh lah, Masih maksudnya nggak enak lah ya, ya. iya Nggak mikir enak. Karena lo pengen nyari temen juga kan. di sini. karena emang nol banget kan, gue nggak punya Iya, teman di iya. sini gitu. Akhirnya masuk lama-lama asik, awal-awal asik terus lama-kelamaan kayak anjir duit gue habis gitu, terus kayak enggak ini nggak beres. Akhirnya ya udah, karena dari situ terus cari relasi lagi ya sampai sekarang. Terakhir gua tuh minggu kemarin. Anjing. Enggak. Plot twist ya guys ya. Enggak. Jadi iya. Ya pokoknya itu enggak bener lah. Maksudnya kecuali dibayarin. Nggak serius lo terakhir kapan tuh? 2 minggu kemarin. 2 minggu kemarin jujur. Masih- Tapi gua enggak ngeluarin duit di situ karena ada ya sosok lah, Om. enggak. Jadi masih seumuran, tapi dia udah bekerja, sudah mempunyai uang yang
lumayan lumayan. cukup gitu. Terus akhirnya ya gue sebagai tour guide-nya, dia minta kayak tour guide-in dia segala macam, ya gue cuman melaksanakan apa yang dia mau. Terus akhirnya ya dengan tujuan bisnis juga, jadi kayak ya udahlah. Bentar deh, lo tadi pakai bahasa tour guide, lo kayak udah hatem banget ya masalah hiburan malam di sini. Enggak, Sampai lo harus jadi tour guide-nya gitu buat maksud orang gua lain. kan karena ini kan gua udah berapa tahun ya total tuh di Bandung. Pada akhirnya ya beberapa gua tahu gitu loh. Cuman kayak ya udah sekedar nganterin doang. Yang gitunya pada akhirnya. Tapi Mas Yo pernah gak? Oh, saya nggak pernah, Mas. Masya Allah dari Bohong tadi- anjing, demi Allah, bohong. Demi Allah. Demi Allah. Itu gue pernah sekali. Oh, itu pernah Iya, sekali. kayak dan kayak sebenarnya balik lagi kayak bukan soal relasi kalau gue mah. Karena paksaan dan ajakan. Emang ya. Emang yuk. Tapi lo mau kan? Tapi lo ya, mau? Ya kenapa lo nggak bentar tahu dulu. kalau lo nggak mau? Satu-satu. Oh iya. Sebenarnya emang ada rasa penasaran, kayak sekedar kayak pengen tahu aja kayak gimana sih gitu. Dan ternyata setelah tahu, oh ya udah sebatas tahu dan mungkin cukup lah gitu. Jadi enggak apa ya? Enggak ada rasa kayak pengen lanjut gitu. Paling di kosan. Tapi itu Enggak. waktu Sekali pernah. waktu kesana pertama kali itu gini gak? Kalau itu jujur belum. Oh itu belum. Bahkan nggak pernah Oh, selama nggak gua di pernah. Bandung. Sama sekali. Sama sekali. Masya Sama sekali nggak Allah. pernah. Jadi Ya, kalau Rio itu ini ya, tuh panutan Karena- banget ya guys ya, dia menyadari lah dia anak Gue nggak pernah digituin sih. enggak dia Panutan gitu. enggak dia kan. menyadari anak kosan tuh ya udahlah nggak usah banyak gaya gitu kan. Iya, Kalian iya. juga belum punya penghasilan. Bener. gitu. Iya, Jadi kan walaupun- karena tujuan kalian kan ngerantau ini pendidikan. Iya. Balik lagi. Jadi udahlah, balik lagi. nanti-nantilah yang lainnya. Iya. Dan walaupun emang punya sampingan nih, kerjaan sampingan, wah nggak berani juga bro dipakai Iya, buat iya, ke hal yang itu benar-benar. kayak, aduh gua lebih mikir kayak mending buat makan. Iya mending beli steak. Misalnya beli sampingnya steak. sampingannya 3 juta, 3 juta. Sampingan Bawa. dia juga berangkat. Sama-sama Kayak gitu aja doang. gitu ya. Enggak. Bercanda ya guys ya, itu mah bercanda. Gampang Kalau banget. kalau Gampang sampingan banget. gua 3 juta karena gua ada di bidang entertain, gua kayaknya lebih investasi ke alat-alat sih, bro. Kayak misalkan buat beli lensa, buat beli apa. Cukup 3 juta. Iya, enggak sih. Iya nyicil lah ya. Nyicil, Nah, nabung, invest lah kan. nabung, iya. Kayak itu. Benar-benar. Ada lagi nggak sih culture shock lagi selain itu buat Eh, kalian di pengamen sih paling gua kayak di sini pengamennya niat banget jujur dibandingkan dengan Serang. Di Serang kalau ngamen lo tau gak sih bro kayak cuman kalau kayak gini kayak sedangkan kalau di Bandung tuh kayak di setiap lampu merah ya kayak stopan. Iya. Di stopan itu yang benar-benar mereka niat sampai bawa salon sendiri. Oh, iya, Iya, sound. Terus sampai sekarang bahkan kayak Sambil lipe ya. sambil lipe itu. Lipe solusinya Lipe ini merah habis. Itu sih itu. Jadi emang mungkin ya salah satunya yang bikin culture shock adalah ya tadi yang hal-hal yang kayak gitu. Yang kayak di Serang tuh ya masih terbilang biasa lah. Terus juga mungkin dari segi outfit ya, kalau gua fashion itu di Bandung tuh salah satu fashion yang kayak gebrakannya tuh ada aja. Musim-musiman lo kayak tahun kemarin kayak misalkan Starboy bahasanya yang gitu-gitu lah. Terus sekarang skena yang kayak gitu-gitu. Streetwear. Iya, cuman viralnya kan bahasanya itu kan kayak skena Enggak. gitu. Ya udah. Coba. Tapi lu tadi ngomongin outfit kan kalau di Bandung tadi lo ngomong kayak tahun kemarin lagi hype banget soal Starboy. Yes. Sekarang apa tadi streetwear kan. Streetwear. Di Serang nih. Di sana tuh kan tadi kota santri nih. Karena gue belum pernah ke sana. Kenapa ke kotanya sih? Enggak. Tadi katanya mau ngobrol Pasti. kosan. Iya, Oh, iya. enggak, gue pengen nanya doang. Di bayangan Nanya dia doang. pasti nongkrong pakai gamis. Iya itu gue pengen nanya. Jadi outfit di sana gimana kan kota santri tuh? Apakah orang-orang di sana tuh kayak pada pakai peci? Enggak juga, enggak yang sampai segitunya. Oh lah. enggak sampai segitu. Iya, maksudnya di sana tuh menurut gua pribadi ya, ini mah disclaimer aja. Kayak masih kurang aware aja dengan penampilan dan fashion. Jadi kayak mungkin masih dibilang kayak agak cuek gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak yang gua perhatiin selama gua tinggal di Bandung kayak mau keluar kemanapun tuh
ya harus dress well gitu, harus rapi gitu. Well. Nah, sekarang tuh lebih ke kesederhanaan, lebih kayak mereka cuek merapatkan aja diri, gitu. gitu ya. Kayak nongkrong Nyantai. pakai sendal yang gitu-gitu. Jadi kayak justru kalau yang gua amatin di Serang tuh kalau misalkan ada penampilan yang kayak dress well banget yang riweh lah gitu bahasanya, jadi pusat perhatian justru. Kayak mau kemana ya kayak gitu. Sebenarnya itu bagus. Iya. Iya kayak gitu. Ada lagi gak guys konsep Apa? kalian? Udah sih. Gue sih Gitu doang sih. ini ya, walaupun gue orang Bandung dan gue ngerantau, gue juga Enggak, Cimahi, gak usah ngaku Bandung lah. ya udah maaf. Iya, Cimahi. Bandung coret gitu. Tapi gue waktu awal Udah, masuk kuliah gue di Bandung, Cok. Emang iya anjing. Gue nih ya, gue ngelihat ada gitu teman kampus lah ya, kayak di sini tuh anjing ada yang sampai living together lah sama Living together. sama pasangannya segala macem. Kalian punya nggak sih temen di sini yang kayak gitu? Lu. Gue kan gak ngekos bang. Oke. Enggak. Gua di Nggak rumah. ada. Oh, nggak Kalau ada. dari gue pribadi gue nggak ada. Mungkin kalau dari Ardi ada. Enggak ada sih. Oh enggak ada. Gue juga gue nggak pernah lihat sih ya, maksudnya teman gue living together segala. Living together tuh maksudnya kayak berbulan-bulan Satu tinggal tempat. bareng sama Iya. pacarnya yang gitu-gitu Iya. kan. Dia kayak ngekos bareng sama pacarnya. Kalau Wah, gua enggak sih. gua Gila, bilang kacau enggak. juga sih. Kalau kayak gitu kacau juga men. Tapi jadi ini tahu gue pernah nanya tuh alasan living together tuh katanya biar saling mengenal lebih dalam lagi enggak, satu sama lain. Enggak. Masih banyak cara untuk mengenal lebih jauh dengan cara yang lebih baik, itu masih banyak banget kok. Bukan dengan hal yang kayak gitu. Maksudnya kan stigma orang kalau misalkan living together jadinya aneh-aneh gitu loh. Iya sih. Kayak lo Iya. belum sah udah berani-berani banget Iya. gitu. Gila apa? Ya kan itu. Iya Lo- maksudnya. Tapi orang-orang kayak gitu tuh batu tahu anjing kalau misalkan dia ngomongin kayak lo belum sah segala macam. Anjing 2025 men open minded. Itu Open minded. salah. Gimana ya? Kalau gue sih bilangnya itu kesalahan berpikir sih justru bro. Iya, kesalahan logika. Kesalahan logika. Jadi kayak justru dia menormalisasikan hal itu yang dimana Iya. kayak sebenarnya ya secara agamanya aja lo nggak boleh gitu loh. Jadi tujuannya untuk living together tuh apa gitu? Jadi Ya kan tadi, iya yang itu dibilang, pengen Untuk saling- mengenal lebih dekat terus Terus kan kalau misalnya orang ya eh, sifat dia di rumah dan di luar tuh kan beda. Nah dia tuh pengen tahu nih biar saling tahu dia kalau di rumah tuh kayak gimana gitu. Atau enggak kan mungkin planning mereka tuh bakal menikah suatu saat nantinya. Ya kan jadi pengen tahu dia bisa nge-treat gua layaknya Ratu. ya ratu atau ke Aduh. suami gimana gitu. Jadi Sebenarnya- udah latihan dulu nih, latihan dulu. Aduh. itu kocak juga sih, tapi menurut gua ya untuk lo kayak misalnya gue takut nih living together dulu lah biar gue tahu, pengen tahu lo nih nanti kalau misalnya tinggal bareng gua lo sikapnya kayak gimana segala macam, kayak untuk nanti nikah misalnya. Iya, lu dalam pernikahan terus lu tidak bisa menerima dia dengan apa adanya, lu nggak usah nikah gitu maksud gua. Ya, Ngerti nggak? Kayak ngerti. kalau misal lu takut nanti lu nggak bisa ditreatment dengan baik, lu takut nggak bisa ini itu dan segala macam, ya lu jangan nikah sama itu. Iya. Udah gitu doang Cari gitu loh. pasangan Karena kalau lain. misal lu emang sayang sama dia, dia sayang sama lu, ya lu saling melengkapi gitu loh. Tapi mereka tuh ini Aneh loh juga Di, sih kalau sampai living together. menghindari penyesalan. Kayak nih ya, contoh nih. Masaknya kayang gitu. Nah, kita nggak tahu nih ya, kita nggak tahu kebiasaan dia di rumahnya kayak gimana. Misalkan ngigonya bawa pisau atau kayak gimana. Aduh enggak tapi itu aduh. Itu Too much sih. Ya contohnya yang mon. Masa orang itu bawa pisau? Pisau. Ya udah, maksudnya kayak ngigonya tiba-tiba dia berhayal ngangon domba kan, shock juga dia tiba-tiba bangun dari tempat tidur gini kan. Nah kayak gitu, jadi kan Biasa bawa anjing suling gua salah sambil nih jaga pilih sapi. suami, gua salah nih pilih istri anjing. Krisna dong. Padahal dia lagi tidur tiba-tiba hilang lagi di bawah pohon. Sambil jaga. Jaga sapi ini. Kayak gitu alasan mereka tuh. Jadi Ya, pengen tahu banget Enggak. nih. Itu sebenarnya pembelaan buat mereka-mereka aja Iya. biar supaya
berusaha pengen diterima di enggak ini ya. supaya pengen seks bebas si anjing itu sumpah kayak ini cuma pembelaan mereka aja pengen seks Dan bebas si pasti anjing itu nggak akan jauh dari hal yang kayak gitu nggak sih Iyalah, jatuhnya gitu loh. iyalah, Maksudnya yakin gua ya balik lagi itu kesalahan berpikir menurut gua masa nggak dalam setuju. Mm-mm. masa dalam satu kosan gak ngapa-ngapain Tapi ini Uh-uh. ini fakta sih ya bener. Demi Allah gue nggak ngebohong. Ada tahu orang tua yang mendukung soal living together. Waduh, itu. aneh. Waduh, kalau misalkan udah sampai tahapan orang tuanya mendukung, ya berarti itu juga bisa dikatakan orang tuanya juga salah. iya gue juga nggak tahu ya maksudnya salah atau benar ya cuman menurut gua gitu iya nggak ada benernya men maksudnya dalam agama aja udah tidak dibolehkan Iya. terus juga tujuannya apa gitu loh kayak untuk lo mengetahui bahwa pasangan ini layak atau tidak anjing kalau misal lo emang yakin ya udah yakin gak usah pakai dites anjing kayak masuk Iya, PNS betul. gitu Saya kan test drive dulu sih Iya, mas. hey. Bro, di dunia itu nggak ada Dicek yang gitu ya. sempurna, yang sempurna itu hanya milik Allah. Masya Masya Allah. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kesekian kalinya Rio adalah panutan ya guys ya. Gua nggak pernah gitu. Kalian benar. Kalau belum ada yang inspiratif Oh iya, aja. oke. Ya karena kalau misalkan, aduh, udah sampai pada tahapan living together, tuh kayak menurut gue udah terlalu too much banget sih dalam menjalani hubungan gitu loh. Kayak, bro, kalau misalkan dalam tahapan kayak saling support dan lain-lainnya masih dalam tahapan itu, menurut gue masih oke-oke aja. Tapi kalau udah pada fasenya harus sampai living together, kayak harus test drive, itu udah terlalu too much sih. Itu too much banget, bro. Tapi ngomongin pernikahan, lo berdua nih, Oh ya. ada nggak target-target tertentu atau mungkin ada faktor-faktor kayak gua akan menikah ketika gua sudah mencapai hal-hal ini gitu atau gua akan menikah ketika gua umur sekian ada nggak soal kayak Kalau gitu? dari gue pribadi mungkin sebenarnya gue matokin ke umur sih ya kayak pengen 25 tuh paling enggak udah menikah lah gitu. 25 Iya pengennya, tapi kan balik lagi seorang cowok kan nggak hanya sekedar kayak pengen nikah gitu. Kan nggak bisa, maksudnya kayak kita juga butuh kesiapan secara mental dan materi dan lain-lainnya itu juga kan harus kita pertimbangkan gitu loh. Jadi yang pertama ya yang dari gue pribadi setelah lulus kuliah pastinya akan bekerja dong, bekerja ngumpulin duit. mati Udah nikah. udah nggak nikah mati Tapi emang itu Bener, ada enggak sih? cowok kayak gitu tahu ya. Iya, maksudnya Bener. Cowok tuh tanggung jawabnya bukan sekedar kayak lo nikahin cewek yang lo suka, tanggung jawabnya bukan hanya ke istri lo tapi ke keluarganya, ke Iya. saudaranya. Maksudnya itu yang gue pikirkan gitu loh. banyak yang Banyak ditanggung yang lah ya. ditanggung. Akhirnya lo Hmm. harus mendalami itu Iya. tapi gimana caranya untuk lo 25 di umur 25 lo Iya. bisa di taraf itu gitu Ya maksudnya kan hanya sebatas Ada nggak lo? mimpi. Oh, Kalau mimpi. iya, maksudnya kalau untung gak ngigo iya iya. Sambil mau bisa. Iya. Iya maksudnya aminnya gitu loh. Kalau paling misalkan- serius nih Amin paling serius loh. Kalau misalkan dikasih rezekinya dengan usia segitu lo gue pengennya bisa di 25 iya, lah karena lo gue targetin. mikir kayak itu adalah usia yang udah pas banget lah kayak misalkan Amin nanti punya momongan, punya anak segala macam itu jadi gue nggak ketinggalan dengan Kalau- itu. Oh, boleh. Besok Gue ya. pengen tahu ada nggak taraf-taraf tertentu yang Kayaknya berat banget ya sampai narik Kenapa? napasnya Belum, kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Gue sama sih, gue sama. Kalau misalkan Kok jangan sama dong, jangan sama target dong. Tuh 25, 26 lah. 2026. Cuman ya balik lagi yang namanya cowok kan banyak banget ya pertimbangannya. Kita tuh mau bawa anak orang gitu buat hidup sama kita. Kenapa anjing? Iya. Iya jadi kan kalau gue sih mikirnya gini. Tunggu Bu, ya. Kalau gue mikirnya orang tua si cewek nih kan udah ngebesarin dia, ngasih dia merawat. pendidikan, ngasih dia Makan. makan, perawatan segala macam sehingga akhirnya dia jadi cantik. Terus endingnya dibawa sama gua hidup susah, kan gua nggak mau kayak gitu sih. Gua nggak mau kayak gitu. Mempersiapkan terlebih dahulu lah ya. Iya, intinya. terus Ya lo ikut hidup aja sama siapa? Mamahnya. jadi lo juga ganteng juga. Terus. Gua nggak ganteng
bang. Emang siapa yang bilang? Ya nggak apa-apa. Terus ya itu sih gue bakal nyari uang dulu, makanya gue pengennya sih dari sekarang punya bisnis, jadi ntar pas iya kalau alhamdulillahnya maju pas lulus kuliah nanti tuh nggak usah kelabakan nanti kerja gitu. Ya udah enak lah ya. Gue kan kebilang bentar lagi nggak sih 25-26. Emang sekarang umur berapa? Sekarang sih gue 22 ya. Sekarang gue umur 22. Lu tua anjir. Oke. Kalau lu sendiri? Ya apa? Gua Heeh. nggak tahu lagi. Gua takut nikah. Kenapa takut nikah? Nggak tahu. Bukan takut sih, lebih ke gua nggak tahu sampai mana gue bisa memilih dan menetapkan untuk menikah gitu loh. Maksudnya untuk sampai sekarang dari sekarang umur 22 gue nggak tahu gue karena target gue nggak yang terlalu gue harus nikah yang gitu loh. Jadi kayak gue nggak terlalu memaksakan diri untuk di umur berapa gue nikah dan segala macem ya, karena ya udah tujuan gue adalah yang sekarang ya, yang terdekat yang gue pikirin adalah gimana caranya gue memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang orang tua gue Harapkan. berikan ke gue gitu. Memberikan. Jadi bertahun-tahun gue dikasih pendidikan, bertahun-tahun gue dikasih ilmu dan segala macem ya gitu ya, yang dia punya. Ya gue pengen jadi sesuatu dulu untuk supaya lo misalnya kayak orang tua gitu ya, kayak lo nggak sia-sia nih ngasih gue gitu, lo nggak sia-sia ngidupin gue nih, gue bakalan jadi sesuatu untuk lo gitu. Itu dulu sih gue paling. Mungkin belum siap untuk mikir ke sana. Kalau misalkan dibilang mau nikah, mau dong pastinya. mau Iya. nikah mau. sama cowok cewek. Cewek lah, cewek. Maaf bang, gue kan nggak tahu makanya nanya. Iya nih, ya paling gitu sih. Ya paling Jadi itu nggak terlalu. obrolannya. Oke deh, udah 34 Iya, 30 menit gua lebih pengen kayaknya. ngerokok anjing. Kayak closing dulu. Udah lah, langsung aja nanti intro. Oke, udah ini. Iya udah. Oke, mungkin itu guys obrolan kita. Kan gua yang nutup. Oh iya. Sorry. Masih dia. Jadi ya mungkin itulah obrolan kita Receh. ya, obrolan receh. Jadi kita juga bisa tahu tentang kehidupan anak kosan. Iya. Sedikitnya kita bisa tahu tentang kota Serang ya guys ya. Iya. Terus Iya. yang Dibuang lah buruk-buruknya, dibuang lah ya. Iya, Iya. negatifnya cukup ditonton aja. Iya. Gitu. nggak usah dipraktekin lah. Tapi kalau misalkan dari trick and tips yang positif tadi ada yang bermanfaat buat kalian ya Diambil. Diambil, harus boleh. dong. Iya. Dilakuin juga boleh. Boleh. Ya udah, pokoknya jangan lupa di share video ini ya guys ya, biar banyak yang nonton, biar banyak yang ke edukasi juga. Mantap. Mantap. Oke, Ya. makasih. Thank Thank you you, juga thank you udah semua. diundang. Makasih ya Yo ya. Siap, sama-sama. Makasih Mas Arbi. Thank you juga mas. Thank you mas. Ini panutan guys. Monyet. Udah closing buat panutan anjing. Cut. Ini mah bisa dua video di Goblok manjang anjing. Berapa menit yuk? sejam. Anjing, sejam, Cok. Berat ya.